waktu itu diinisiasi oleh Pak SBY. Memang awalnya, kalau salah tahun 2009 ya, awalnya itu hanya S2 saja. Makanya kampusnya di sini gitu. Tapi dalam perjalanannya sehingga berkembang, menambah S3 dan sekarang menambah S1. Masalah itu, sekarang kita fokus ke general nih. Oh, tunggu dulu. Jadi di UNAN ini selama Pak Prabowo, dulu beliau waktu itu Menhan, sekarang Presiden, misalnya menembak, berkelahi, berlari itu udah harga mati. Baik, selamat siang pemirsa Persatuan Wartawan Reaksi Cepat. Kali ini kita akan wawancara eksklusif dengan Bapak Majen TNI Totok Imam Santoso. Beliau ini di karir militernya cukup bagus. Beliau pernah jadi Pangdam Hasanuddin, pernah jadi Gubernur Akmil, dan beberapa jabatan strategis lainnya yang pernah beliau jabat, dan sekarang ini sebagai dosen tetap di Universitas Pertahanan Republik Indonesia dan juga sebagai wakil rektor. Wakil rektor berapa, Pak? 3. Wakil rektor 3 di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Terima kasih Pak Jenderal sudah memberikan kesempatan kepada kami dari Persatuan Wartawan Reaksi Cepat. Adapun hal-hal yang kami akan diskusi dengan Jenderal perihal bagaimana karir Jenderal dari militer, dari pertama masuk militer sampai menjabat jabatan-jabatan strategis. Silakan, Jenderal. Terima kasih Mas. Saya ucapkan selamat datang di kampus UNAN. UNAN itu ada 3 kampus ya. Yang kampus utama ada di Sentul, kemudian yang kedua di Salemba, dan yang ketiga di Belu. Jadi salah satu kampus yang ada di Salemba membawai, di sini ada pendidikan S2 dan S3. Oke. Dan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini membuat suatu manfaat untuk kita semua. Jadi memang saya dulu dari kecil sebetulnya tidak terlalu sekali pengen jadi tentara. Ya, kita hanya pengen bisa sekolah, bisa bekerja, menyenangkan orang tua saja. Karena kebetulan saya dari kampung, ya dari kampung. Cuma ya alhamdulillah lah, ikut-ikutan. Akhirnya kita melihat ada perada dari Taruna ke SMA, kemudian melihat beberapa teman-teman itu akhirnya terpengaruh untuk selanjutnya masuk Akabri gitu. Pada saat masuk Akabri itu Jenderal berapa kali tes sehingga lolos? Kalau saya kebetulan waktu itu umurnya belum cukup. Jadi saya belum ada 17 tahun, saya pakai surat keterangan lulus. Jadi belum lulus, belum tamat. Alhamdulillah karena saya itu langsung masuk, jadi saya pertama kali. Dan kalau dihitung-hitung dengan teman-teman saya termasuk yang kelompok muda. Gitu. Ya, gitu. Jadi pada saat itu pertama jadi belum lulus dulu berarti. Belum lulus. Karena faktor belum cukup. Ya mungkin belum cukup umur waktu itu. Belum lulus. Belum selesai. Kita kan pendaftaran bulan 2, sedangkan lulusan kan bulan 6. Jadi masih ada kira-kira 4-5 bulan lah. Tapi ada jaminan dari sekolah bahwa saya akan lulus gitu. Baik. Surat keterangan lulus saja. Nah, sebelum kita terlalu jauh tentang karir Jenderal, bisa diceritakan sedikit nggak perihal Unhan ini? Karena dulu kan setahu saya yang Unhan ini baru ada S2 sama S3. Nah, S1-nya kan belakangan kan, Jenderal? Ya. Jadi Unhan ini waktu itu diinisiasi oleh Pak SBY. Memang awalnya, kalau salah tahun 2009 ya, awalnya itu hanya S2 saja. Makanya kampusnya di sini gitu. Tapi dalam perjalanannya sehingga berkembang, menambah S3 dan sekarang menambah S1. Bahkan saat ini udah siswanya hampir 3.900-an, cukup besar. Ya, jadi cukup besar. Dan prodinya juga udah cukup banyak ya. Cukup banyak prodi, dan ini juga baru akhir-akhir ini menambah lagi 2 prodi untuk mengimbangi kebutuhan dan juga apa yang diinginkan oleh negara kita terhadap SDM dari UNAN ke depan gitu. Nah, terkait S2, S3-nya, Jenderal, apakah dari
majoritinya dari tentara itu sendiri atau memang dari umum bisa masuk untuk mengambil S2 S3 di sini? Jadi di UNAN ini Mas dibiayai negara. Oke. Jadi semua mulai S1, S2, S3. Sehingga eh, negara menginginkan nanti kader-kader siapapun masuk UNAN setelah melalui seleksi ya, nanti dia diharapkan bisa di samping berkemampuan akademis sesuai dengan prodinya, dia juga sebagai punya nilai-nilai militan lah, bela negara gitu. Nah, di sini semua warga negara silahkan bisa ikut dengan catatan sesuai dengan persyaratan dan lulus seleksi. Jadi nggak harus tentara saja. Oh, S2 jadi juga kalau ada. misalnya di S1 kan harus jadi tentara kalau di S1. Ya, Di S1. S2 sendiri seperti apa? Kalau S2 ini kan sebagian juga mereka sudah punya pekerjaan. Oke. Jadi silakan sambil kerja, kemudian kuliah, nanti setelah dia keluar dari sini, ya mungkin sebagian kembali ke pekerjaan dia. Tapi kalau yang masih menganggur, nanti kita akan membantu mencarikan solusinya gitu. Soalnya ada pertanyaan kemarin dari salah satu masyarakat, dia itu sudah selesai S1. Ya. Dia mau mendaftar S2 di Unhan, dia tanya ke saya karena pernah saya wawancara Pak Dekan Fakultas Kedokteran perihal S1 kan. Nah, dia menanyakan itu. Jadi sedikit kasih clue ke masyarakat jenderal biar juga mereka nanti pada saat mau mendaftar di sini berarti bukan hanya dari militer itu sendiri. Ya. Jadi untuk S2 itu bebas. Ya, militer, mungkin sipil, ada kepolisian, silakan. Yang penting tes lulus dari seleksinya. Ya. Nah, kemudian sementara ini yang S2 ini sebagian juga sudah ada yang bekerja, sebagian juga ada yang belum, sebagian masih ada yang sambil kuliah, tempat lain, ada double juga gitu. Ada. Ya. Itu macam-macam di sini. Dan nanti begitu lulus di sini, yang lulus S2 misalnya, yang tadi kerja kembali ke kesatuannya. Biasanya ada titipan dari pemerintah daerah, masalah manajemen bencana disekolahkan di sini, nanti begitu selesai baik lagi gitu. Ya, beasiswa lah ya mereka. Kemudian juga ada yang mereka memang masih belum bekerja, dan nanti kita data. Kebetulan saya bagian alumni, nanti kita data, kita akan carikan solusi untuk ke institusi lain yang terkait, nanti kita tawarkan mereka. Gitu. Kita Nah, coba. itu terkait masalah itu. Sekarang kita fokus ke jenderal nih. Oh, tunggu dulu. Oke. Jadi di UNAN ini selama Pak Prabowo, dulu beliau waktu itu Menhan, sekarang Presiden, itu ada mahasiswa asing. Oh, bisa masuk mahasiswa asing. Bisa, dari sudah ada kerjasama sudah. Ini dari Palestina. Oh, Ada dari 22 orang, Palestina. ya. Berarti mereka masih dalam tahap mahasiswa di sini. Ya. Ini ada 2 periode, yang satu sekarang sudah tingkat 1, ya. Yang satu sekarang masih di Pusbasa, nanti akan masuk ke UNAN juga. Oh, ya. Jadi cukup bagus lah, sudah bisa punya kerjasama itu, dan mahasiswa itu saya lihat juga bahasa Indonesia lumayan. Mereka senang. Ya, mereka merasa bersyukur lah dengan Pak Presiden kita diberi kesempatan untuk ikut di sini. Kemudian di sini mereka bisa belajar dengan tenang. Kalau di negara dia kan lagi ribut terus gitu. Berarti luar biasa Presiden kita bisa membuka peluang untuk negara-negara lain. Ya. Jadi jenderal kondisinya kan itu satu sisi. Perihal sekarang ini yang saya mau ini, jenderal kan tentara, kok bisa ada pasien mengajar? Kan rata-rata kan kalau misalnya jenderal pernah jadi Pangdam, ya kan? Pernah jadi gubernur Akmil. Nah, apakah tidak ada nuansa yang membedakan ketika sekarang kan berhadapan dengan siswa kan, artinya mengajar. Nah, sementara kalau di kesatuan pada saat Pangdam kan tentunya otomatis dua hal yang berbeda. Bisa diceritakan pengalaman itu? Jadi gini Mas, memang kita kalau kita gunakan filosofi selama ini, kalau tentara ini kan perang, kill atau pikir gitu. Ya, tapi kan dalam perkembangannya, perjalanannya kan ini dunia ini kan sangat masif ya. Kemudian lingkungan kita juga sudah mulai berubah. Sehingga kita mau tidak mau juga harus bukan berubah tampilan, melengkapi tampilan. Jadi dulu waktu saya Letnan 2 saya sudah berpikir, kalau kita tentara murni, artinya hanya berlatih, berwan dan sebagainya. Iya kalau ke sana kita masih seperti itu. Tapi kalau lingkungan kita sudah berubah dan ancaman yang sifatnya militer sudah tidak menjadi yang utama ya, artinya kita lebih banyak menghadapi situasi-situasi yang non militer. Sehingga kita harus melengkapi tampilan kita dengan
ilmu-ilmu itu. Jadi saya waktu itu saya sempatkan saya kuliah, saya kursus bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Sehingga pada saat kita itu nanti ditampil atau menduduki jabatan yang tidak militer yang spesifik, artinya tidak di batalion, tidak di satuan tempur, kita juga sudah punya ilmu yang lain untuk melengkapi. Jangan sampai Berarti kita memang harus knowledge itu di-upgrade sesuai dengan perkembangan zaman. ya, jadi kita militer tapi juga punya scientific ilmu lah gitu. Iya. Jadi jangan sama sekali kita enggak mengikuti gitu. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, berbicara Menurut kita. tentang itu, Jenderal, tentunya kalau menurut saya sebagai orang awam, pasti ada hal-hal yang membedakan tentang itu. Apa challenging ketika pada saat yang membuat challenging yang paling rumit pada saat jadi pangdam, pada saat jadi gubernur, dan pada saat sekarang ini kan pada saat mengajar kan lebih ke humanis juga kan, bagaimana bisa mengajar kepada mahasiswa, bagaimana diterapkan sehingga ilmu itu bisa diserap dengan baik. Oke, jadi sebelum saya masuk situ, tadi saya tambahkan dulu. Kebetulan saya beberapa kali sekolah ke luar negeri dan juga beberapa kali penugasan latihan dengan luar negeri. Di situ kita bisa melihat bagaimana mereka, bagaimana kita. Nah, disitulah kita bisa mengevaluasi diri. Oh, ternyata kalau saya hanya berbicara ini, begitu saya nanti di gabungan dengan mereka, saya ada beberapa harus kita evaluasi. Sehingga kita harus bisa menambah pengetahuan tentang ini. Tetapi itu ya tidak menghilangkan jati diri TNI. Jadi tidak menghilangkan bahwa kita itu tetap tentara patriot, tentara pejuang itu harga mati. Sehingga apa yang kita dapatkan tadi bisa menambah ilmu pengetahuan, menambah kegiatan-kegiatan bidang lain itu sebagai tambahan kita, tetapi tidak menghilangkan dogma kita atau doktrin kita bahwa kita tentara patriot, tentara pejuang yang memang harus militan. Misalnya menembak, berkelahi, berlari itu udah harga mati. Nah, tapi kita menambah itu. Karena mau tidak mau, begitu kita berada di suatu tempat, ternyata ada tuntutan-tuntutan tugas yang memang memerlukan ya ilmu-ilmu di luar ilmu yang tadi gitu. Itu kira-kira tambahannya. Kemudian yang men-challenging saya tadi begini. Saya selalu berusaha itu saya tidak melihat diri saya, tapi saya outward looking lah, melihat bagaimana perkembangan sekitar kita itu. Gitu. Jadi misalnya saya pernah jadi komandan batalion. Begitu saya jadi komandan batalion, saya pikiran saya bagaimana menjadi batalion saya terbaik. Dan kemudian batalion saya juara 1, lomba Binsat. Jadi prajurit-prajurit saya harus betul-betul prajurit yang terlatih, yang hebat. Nah, saya melihat satuan luar seperti apa, mereka seperti apa. Disitulah saya baru, oh berarti saya seperti ini. Jadi jangan sampai kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita latihkan, berarti tidak sesuai dengan yang dihadapi di luar gitu loh. Nah itu yang buat saya ini. Dan saya selalu punya prinsip bahwa everything my job is must be the best. Gitu. Ya, dengan segala konsekuensinya. Kalau orang mau the best pasti kan banyak perjuangan, pengorbanan yang mulai dari mungkin tenaga, pikiran, mungkin masalah material dan sebagainya. Gitu. Itu harus ke situ. Kemudian begitu saya masuk di pendidikan, saya awal pendidikan itu pernah jadi Wadan Pusdik. Wakil Komandan Pusat Pendidikan. Di situ yang kita latih adalah tentara-tentara yang disiapkan untuk menduduki kenaikan pangkat maupun jabatan berikutnya. Ya, begitu saya jadi Badan Pusdik itu atau saya jadi gubernur ya sama mendiklatnya. Saya melihat nanti keluarnya seperti apa mereka. Nah, katakanlah tuntutannya seperti tentara di luar harus mampu melaksanakan tugasnya dengan optimal, profesional. Nah, saya mulai dari situ bisa tarik ke belakang. Berarti begitu saya jadi gubernur atau Badan Pusdik ya pada saat saya melatih dia secara militer, oke, saya menggunakan jalur komando. Kamu harus bisa menembak, harus bagus. Kamu harus bisa begini, kamu harus bisa begini. Kamu bisa mencari misalnya baca peta. Kau bisa merayap. Nah, itu memang ketahuan seperti itu. Dan itu harus kita sebagai guna jalur komando. Tapi begitu saya mengajar mereka materi-materi umum, katakanlah materi misalnya kewarganegaraan, materi statistik, materi-materi misalnya ilmu-ilmu sifatnya untuk pemecahan masalah diskusi,
saya menempatkan diri sebagai guru. Oh, oke, berarti mengayomi. Mengayomi dan banyak brainstorming, kita ajak mereka. Jadi jangan menganggap mereka bodoh. Harus berinteraksi. Ya, mungkin mereka juga punya ilmu sendiri dari membaca, dari mendengar, dari melihat. Ya mungkin kita terlewatkan. Disitulah terjadi interaksi antara kita guru dengan muridnya, sehingga timbul suatu hal yang mungkin lebih baik lah daripada kita di drive aja. Oh kamu gini, kamu gini, kamu gini. Ya, karena ada blind spot juga Ya, terjadi ya, general ya. ya. Artinya blind spotnya ya orang-orang Nah, yang jadi mahasiswa. disitulah kita harus bisa memerankan kayak bunglon itu. Di saat kita melatih yang sifatnya militer, tampilan kita seperti gunakan jalur komando, istilahnya nggak ada diskusi misalnya, kalau menembak boleh duduk dulu santai, enggak boleh. Nah, tapi pada saat kita sebagai guru atau sebagai dosen, ya kita bisa menempatkan diri bagian dari mereka. Jangan seolah-olah sok tahu. Nanti kalau kita sok tahu, nggak jalan semua. Siap, siap. Jadi komunikasi betul, komunikasi interaktif lah. Dan two-way traffic gitu. Itu yang pendidikan ya. Kemudian pada saat saya menjadi tugas di teritorial, ya katakanlah, sebelum itu saya tugas menjadi staf pribadi. Saya pernah jadi staf pribadi Kasat, Panglima TNI. Di situ saya harus menunjukkan tuntutan beliau seperti apa sih. Misalnya Kasat, beliau pimpinan, beliau harus perfect. Nggak boleh, katalah, menjadi panutan. Kemudian kebijakan harus bagus. Dan saya di situ betul-betul menyiapkan itu. Materi-materi. Baik materinya, tampilannya beliau, kemudian masalah-masalah yang kemungkinan dihadapi. Sehingga pada saat beliau tampil, beliau menyampaikan, beliau memberikan suatu materi itu selalu kontekstual, update, dan yang diambil tuh tepat sasaran gitu. Ya. Jadi saya menempatkan Sama. ya, dan nempel dan menyiapkan. Ya. Gitu. Jadi misalnya pagi saya harus jam 6 datang duluan, ngecek. Jadi jangan sampai nanti apa yang disampaikan oleh pimpinan itu kelewat tanpa sensor saya lah terakhir itu. Berarti tanggung jawabnya luar biasa di situ ya? Ya, mungkin pangkatnya rendah tapi kita punya tanggung jawab itu. Ya, karena pimpinan tuh nggak boleh keliru, nggak boleh salah. Ya. Gitu. Itu kita yang harus bertanggung jawab di situ. Benar-benar diperhitungkan matang ya. Ya. Nah, kemudian saat saya menjadi Pangdam, menjadi Danrem, Komandan Teritorial, itu sudah rubah lagi. Jadi di situ kita tidak bisa menunjukkan ini lo gue tentara. Tidak bisa. Karena apa? Yang kita bina bukan tentara semua. Tentara iya, tapi yang lainnya ada masyarakat, ada geografi, ada kondisi sosial, sudah macam-macam. Nah, di situ kalau kita gunakan ilmu juga tentara murni, nggak jalan. Misalnya contoh. Di sipil kan kalau diterapkan ini juga kan jadi kalau di komando A, B, gitu. Kalau di masyarakat kan seperti itu, approach-nya harus benar-benar tepat sasaran. Jadi kalau di situ kita harus bisa belanja masalah. Misalnya contoh, kita menghadapi masalah sampah. Seperti apa? Dan ingat bahwa permasalahan itu bukan milik kita, miliknya daerah itu. Jadi itu ajak sama-sama mereka. Kemudian kita menghadapi masalah misalnya ketahanan pangan. Kita seperti apa? Harus tahu pada masalah ini. Jangan sampai nanti kita melaksanakan langkah aksi atau mungkin buat suatu kebijakan tanpa tahu masalah, nanti kacau. Gitu. Jadi kita memang harus mempunyai suatu multi ilmu yang berkaitan dengan penugasan kita itu. Tetapi kita tidak melebihi yang leading sektor mereka. Ya. Kan sudah ada misalnya bagian ketahanan pangan atau sudah ada dinas pertanian, dengan sampah lingkungan hidup, mungkin masalah kriminal polisi, tidak melebihi itu. Tetapi kita tetap berkontribusi positif di situ, berproduktif lah. Ya seperti apa? Jangan juga kita vakum, nggak boleh. Oh itu bukan tugas saya, nggak boleh. Karena TNI sudah punya 14 tugas. Kalau yang baru nanti kan tambah 2 lagi. Artinya dalam tugas itu, baik yang kita laksanakan sendiri atau kita membantu, kita harus sama-sama tetap peran aktif itu. Gitu. Nah, tujuannya apa? Endingnya tadi, tugas pokok kita menjaga keutuhan, kedaulatan, keselamatan dan sebagainya. Nah, sehingga di situ Panglima juga harus punya ilmu lebih, bukan hanya ilmu militer, hanya nembak, lari, nanti agak sedikit
Bukan nggak boleh, itu harus, itu harga mati sudah. Tetapi kita juga mengembangkan disesuaikan dengan kondisi wilayah kita, lingkungan kita gitu mas. Ya berarti bisa dikategorikan ya harus mampu berakrobat juga tentunya kan. Akrobat dalam arti ya bisa memposisikan diri pada saat terjun ke masyarakat. Ya. Ya, seperti itu mungkin yang oleh Panglima di Panglima Kodam. Jadi kalau pengalaman saya jadi Panglima itu malah justru agak sedikit saya kesampingkan komandannya saya. Saya berbagai kegiatan malah saya menghindari itu. Karena tujuannya apa? Biasanya lebih dekat dan menyatu dengan mereka. Saya pernah ke pasar itu lari aja, bahkan biasa lari. Nggak banyak, kalau hanya 3-4 orang terus sambil nengok. Jadi kita tahu persis. Kalau saya menggunakan porsi Panglima mau kunjungan, udah semua dikondisikan semua. Nah, kita tidak mengurangi itu. Kan gitu. di Hasanuddin itu kan tentu Makassar, Pak. Ya. Sepengetahuan saya orang di sana kan keras-keras itu. Ya. Ya. Nah, artinya bagaimana jenderal bisa benar-benar merangkul masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama di sana, karena kita lihat sendiri salah-salah dengan orang itu ya bisa jadi musuh juga tentunya. Gitu. Jadi kan kita ada semacam slogan atau moto ya. Kita itu kalau di kandang kambing harus mengembek, kandang harimau mengaum, mungkin kandang ayam apa gitu. Artinya kita di dalam kehidupan kita itu jangan sampai menjadi titik tanda yang kita aneh sendiri. Tetapi kita juga tidak terjebak dengan permainan itu. Jadi misalnya saya di Makassar, saya tidak pernah mengatakan orang yang kasar, enggak. Karena manusia sama saja ya saya. Bukan kasar, maksudnya keras-keras. Ya keras. Saya juga nggak bicara dia keras, enggak. Saya sudah saya pelajari sebelumnya belajar masalah, akhirnya saya menyesuaikan saja. Jadi saya mengikuti. Tetapi saya paham bahwa manusia itu yang pertama tidak ingin dipermalukan, tidak ingin disakiti, tidak ingin dirugikan. Itu pasti. Nah, itu saya pedomani itu. Gitu. Ya, alhamdulillah ya kita bisa menyesuaikan dengan baik. Dan saya paham kalau orang Makassar kan maunya kan cepat, maunya kan segera, maunya kan transparan. Itu saya lakukan semua. Itu contoh misalnya ada banjir. Itu yang datang duluan malah saya. Dan saya tahu saya tidak mau datang banjir pakai rakit, saya jalan kaki basah-basah dengan mereka sama. Memberikan contoh. Ya, bahkan saya tuh makannya dengan mereka di situ. Saya bawain sekaligus saya bawakan kayak bahan kontaknya gitu, logistik, langsung makan di situ. Jadi mereka tahu bahwa kita juga sama dengan mereka. Bukan sebetulnya saya hanya melewat mana menunjukkan hanya ini enggak. Empati ya. Ya gitu. Itu mereka akhirnya kita dianggap saudara, sudah menyatu. Bahkan saya udah berapa kali dikasih ini ya, gelar kerajaan itu. Ya, mulai dari Goa, terus mana itu? Bone. Itu tidak sembarangan loh. Goa, Bone, Toraja, terus suku apa yang pakai kaki itu? Suku Kajang 4. Goa, Bone, Toraja, suku Kajang. Berarti dapat gelar aja, yang di sana ya. Pak Jenderal, ini kan masalah tupoksi pada saat jadi Pangdam. Itu mungkin banyak orang yang jadi Panglima Kodam. Dan di Gubernur Akmil ini kan jarang-jarang. Artinya boleh dihitung berapa yang jadi Gubernur Akmil. Nah, tupoksi yang paling mendasar di sana seperti apa? Yang di mana? Di Akmil. Waktu jadi Gubernur Akmil. Jadi memang Gubernur Akmil itu katanya, bukan saya ya, katanya itu sulit. Karena memang satu angkatan belum tentu ada juga gitu. Sulit gitu. Dan saya tidak tahu itu pimpinan yang memilih. Jadi memang kalau di Akmil itu kan kita kan begini mas. Di sana itu harus hati-hati. Karena apa? Yang kita didik itu calon-calon pimpinan masa depan. Karena semua itu background-nya dari situ, platformnya dari situ. Begitu kita salah pembentukan mereka, nanti pasti kacau. Misalnya ya, kita di situ mengajarkan ketidakbenaran. Misalnya tidak menindak kalau dia punya kesalahan, diampuni, misalnya ada mencuri, dan lain sebagainya. Terus misalnya kita ngajari uang gitu, itu bahaya.
menjadi gubernur, uang nggak ada, saya pakai cashless semua. Ya. Jadi tidak ada uang yang beredar, semua pakai langsung ke rekening, pakai cashless semua. Jadi transaksi ke kantin pun nggak boleh pakai uang, gitu. Dan aturan ketat, karena kalau nanti kita salah di situ, itu bahaya. Dan saya sendiri tidak hanya perintah, saya ngikuti mereka. Artinya kalau taruna lari, saya ikut lari. Taruna nembak, saya ikut nembak. Taruna renang, saya ikut renang. Selalu saya ikuti mereka. Di samping saya ingin melihat sejauh mana materi itu dilaksanakan, saya juga ingin memberikan contoh teladan pada mereka bahwa nanti kalau kamu jadi pimpinan, kamu jangan selalu hanya nyuruh-nyuruh saja. Gitu. Harus terjun ke Ya. lapangan juga. Memang apalagi Akmil ini sekarang ini tuntutannya 2, Mas. Kalau dulu zaman saya hanya letnan 2. Sekarang letnan 2 dengan sarjana. Oh, oke. Udah bisa ke sana sekarang. Sudah. Tidak hanya letnan 2. Ini sarjana. Artinya betapa complicated dalam kita memberikan materi dan sulit untuk membedakan. Di satu sisi kita memberikan materi berkaitan dengan militer, di satu sisi kita memberikan materi berkaitan dengan akademis. Ya. Yang untuk letnan 2 tadi. Dan ini kalau ngomong bisa, tapi begitu melaksanakan susah. Karena tampilan dosen harus berubah. Ya. Contoh misalnya, begitu saya mengajar di kelas, katakanlah, mengajar materi misalnya Pancasila, atau materi tadi statistik, atau materi kebangsaan gitu, begitu lihat taruna ngantuk, jangan dijungkir. Oke. Mungkin suruh keluar cuci muka gitu. Karena saya sebagai sipil. Ya, ya. Tapi begitu saya di lapangan lagi ngajar masalah taktik peleton dalam serangan, mungkin latihan menembak, kemudian latihan mungkin patroli. Kalau lihat mereka nggak memperhatikan ya saya jungkir, saya tindak. Lebih ke berita di sini. Iya harus disiplin. Kalau nggak bahaya, disiplin tempur harus dijaga di situ. Nah, itu tidak mudah. Memerlukan suatu di samping pelatihnya punya dedikasi, juga punya ini apa namanya, punya moral yang bagus. Itu di situ bedanya itu. Gitu. Karena akan bercermin mahasiswa ketika melihat pimpinannya sendiri apa yang dilihat, tentunya dia akan bisa lakukan di luar sana. Ya. Dan yang masih urgen lagi di sana kan taruna masih umurnya rata-rata masih muda. Mungkin 18 sampai 20-an katakanlah. Jadi mereka masa muda itu masih masa-masa yang cari jati diri. Iya. Yang mental tuh katakanlah masih terus ini antara mengikuti aturan dan melanggar. Nah, di situ kita harus betul-betul jeli ya melihat itu. Makanya saya waktu di Akme saya menerapkan konseling. Jadi kalau taruna-taruna yang miring-miring, yang kira-kira ada potensi melanggar itu langsung kita panggil konseling. Ya, sebelum dia terjadi itu. Jadi saya lebih banyak melakukan edukasi atau apa namanya menghilangkan niat itu. Apa namanya? Penceriannya di. Ya, menghilangkan niatnya. Jadi bukan pada represifnya. Ya, itu. Jadi banyak itu. Sehingga mereka harapan saya sedikit mungkin pelanggaran-pelanggaran dengan seperti itu gitu. Gitu. Ya karena tidak semua orang ya seperti yang saya bilang tadi, Gubernur Akmil itu kan bisa dihitung. Ya. Kalau mungkin Pangdam seluruh Indonesia banyak kan. Nah, di samping itu juga saya berusaha taruna itu betah di dalam. Artinya nggak ada pikiran pengen lari malam, pengen keluar, enggak. Saya lengkapin di situ. Jadi waktu saya di sana saya membuat fitness. Oh, fasilitas. Ya, tambahan ke fitness. Jadi fitnessnya juga bagus lah, juga kayak tempat rekreasi lah. Ya, kemudian ada namanya kafe. Di kafe itu bukan hanya sekedar makan, tapi ada tempat biliarnya, ada tempat baca-baca bukunya, ada coffee cornernya, ya ada TV-nya, ada tempat olahraga smallnya, ada semua di situ. Jadi mereka kayak di mall aja gitu loh, gitu di situ. Jadi gitu. tidak mesti dia ada pikiran saya harus keluar dulu. Ya. Kan pasti bosan juga Ya. kan kalau Ya. misalnya Ya. tidak ada kegiatan di dalam. Ya. Dan saya selalu beberapa kali adakan acara di dalam internal mereka. Kesenian, nanti terserah mereka sendiri. Ini kita yang kasih apanya, tapi pasnya dia sendiri semua yang ngatur, bebas. Gitu. Jadi mereka mengeluarkan ekspresi masing-masing, menampilkan kedaerahan tarian, apa sebagainya, ide-ide mereka lah gitu. Gitu. Itu untuk
mereka tuh biar betah, terus nggak mau keluar terus, dan mereka merasa bahwa kita tuh bagian dari keluarga besar. Jadi walaupun agamanya apa, dari daerah mana, itu udah lupa semua. Yang ada saudara semua di Berbaur situ. semua jadi Ya, saudara. ya itu. Itu. Itu perihal di Akmil. Sekarang kan Pak Jenderal kan di Unhan sebagai wakil rektor membidangi kemahasiswaan ya. Dan alumni. Ya. Nah, spesifik tugasnya karena apa pembinaan kemahasiswaan tentunya. Nah, spesifiknya seperti apa pembinaan? Ya. Kalau di sini kan yang jelas saya melaksanakan perintah rektor. Ya. Perintah rektor artinya memang pertama rektor menginginkan Unhan itu nanti akan menjadi apa namanya Center of Excellence. Center of Excellence. Ya, pusat keunggulan lah yang ya. Dan juga mahasiswanya di samping punya kemampuan akademik juga mempunyai suatu jiwa-jiwa patriotisme, ya, agen-agen bela negara lah gitu. Ya. Kemudian juga punya nilai manfaat buat masyarakat. Itu yang garis besarnya sehingga saya jabarkan. Nah, sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan, masukan dulu ya, itu saya bagaimana membuat mahasiswa Unan ini menjadi sosok tampilan ya. Sosok tampilan mahasiswa yang bisa diandalkan, yang bisa menjadi potret lah. Wah, minimal seperti itu loh, gitu. Gitu. Jadi di samping mereka juga punya kemampuan akademis, kemudian saya juga ingin itu bahasa perilakunya harus bagus, moralnya juga bagus, gitu. Karena akademis sendiri juga tidak menyelesaikan masalah. Kalau tanpa diimbangi dengan moral, dengan attitude, perilaku sebagainya. Nah itulah yang saya bina di sini. Jadi saya memberikan pengarahan-pengarahan. Terus kemarin saya coba pada saat bencana banjir di Bekasi, mahasiswa dan alumni kita ajak ke sana, sama-sama melihat dan membantu gitu. Jadi manfaatnya ada. Dan memang itu kaitannya ada dengan apa namanya pengabdian perguruan tinggi itu ada, pengabdian masyarakat. Tapi itu khusus dari Senat. Yang kedua nanti juga Senat saya ingin bahwa Senat itu nanti menjembatani keinginan pimpinan dengan mahasiswa. Jadi biar tidak jadi mahasiswa yang liar lah, maunya sendiri lah. Mungkin ada sesuatu nggak paham langsung dia mengambil sikap sendiri. Tidak, ini jembatan ini jelaskan semua. Gitu. Itu kita. Dan juga kita membuat suatu pojok mahasiswa nanti untuk mereka itu bisa menyalurkan ide, tempat ketemu. Jadi jangan sampai mahasiswa itu ego masing-masing. Ini kedokteran, ini mungkin teknik, ini strategi perang, itu enggak boleh. Jangan sampai ada kotak-kotakan. Ya. Karena kita inginkan mereka itu bersatu semua. Ya, itu yang kita inikan gitu. Kemudian untuk alumni ini kita ingin bahwa seluruh alumni Unan bisa kita monitor. Ya. Oke, berarti punya komunitas juga. Ya, saya punya database untuk monitor, artinya mulai pekerjaannya di mana, kemudian mulai apa namanya tinggalnya di mana, kemudian syukur kita mau tahu ada masalah apa. Ya. Database itu ada. Ada. Nanti kita kalau mau itu kita bantu. Dan juga alumni ini juga kita jadikan kayak apa namanya menjalin silaturahmi juga. Kemarin juga kita ajak untuk sama-sama nyumbang bencana banjir hadir. Jadi mereka tahu. Gitu. Artinya ada yang alumni misalnya tidak mendapat pekerjaan bisa dibantu bersama-sama ya. Kita sih tidak menjanjikan ya, tetapi kita akan berusaha untuk mencari solusi ya. Contoh lah misalnya saya di rumah saya itu alumni S2 ada kerja di rumah saya, bantu-bantu dikit lah kerjaan di rumah gitu. Ya kita gaji sama lah. Gitu. Jadi saling ini luar biasa menolong, juga apa konektivitas dan jaringan itu. Ya, kita seperti itu kan kasihan kan, bukan kasihan artinya juga mencari pekerjaan mereka gitu. Nah, kita karena masuk dalam alumni kita utamakan yang alumni kita sendiri gitu. Iya. Dan banyak seperti itu. Nah, terakhir ini dosen-dosennya khusus dari militer itu sendiri atau memang ada dosen dari luar? Dan pada saat masih TNI aktif, apakah pada saat sudah pernah bakti nanti purnawirawan, apakah masih bisa mengajar juga? Jadi dosen-dosennya itu di sini gabungan. Yang pertama dari militer dulu ya. Dari militer kan sudah ada ketentuannya. Aktif kalau pensiun nanti kita harus
fungsional itu maksimal 65 tahun. Oke. Ya. Tapi itu pun juga ada seleksi. Itu pun harus disesuaikan dengan kebutuhan dari prodi-prodi yang diinginkan. Berarti JFT itu jabatan fungsional. Ya, itu kalau sudah pensiun nanti. Ya. Kalau sudah 65 udah tidak boleh memegang yang penting-penting. Tapi kalau sekedar untuk narasumber, untuk membantu ini masih bisa. Tapi kalau dia megang materi, megang ini enggak. Ya. Tapi itu pun harus disesuaikan dengan keahliannya. Jadi tidak mungkin kita misalnya orang pensiun menjadi dosen tapi ilmunya sosial, tapi diperlukan teknik, nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan kualifikasi expertnya itu. Kemudian orang sipil banyak di sini, dari UI, dari ITB, IPB, macam-macam, silakan. Dan nanti tinggal kita sesuaikan dengan ini harus linear, ya, sesuaikan dengan kebutuhan dari prodi kita perlu apa gitu, mereka kita undang. Di samping itu kan kita juga perlu narasumber, ada dosen, ada narasumber kita yaitu gabungan. Misalnya kita narasumber masalah materinya perbatasan negara gitu. Itu juga nggak mau dari militer aja, kita undang yang dosen dari sipil, dari pemerintah, mungkin dari BNPB. Ya, TNI pun juga gantian, nggak darat semua. Ada darat, ada laut, udara gitu. Jadi dari semua ilmu nanti di film itu masuk, sehingga ini malah memberikan suatu kelengkapan dari tulisan itu. Jadi kita nggak boleh egois, oh yang ini TNI semua, enggak. Tapi sesuai dengan ini ya, kepakaran ilmunya ya. Jangan sampai nanti misalnya di mix tapi ilmunya nggak sesuai, ya enggak seperti itu. Jadi seperti itu. Oke Jenderal, artinya cukup lugas yang disampaikan perihal termasuk profiling Jenderal. Silakan memberikan statement terakhir untuk masyarakat kita dan himbauan untuk mereka bisa kuliah di Unhan. Baik, terima kasih Bapak sekalian yang saya hormati. Intinya kalau kita itu bekerja keras, kita kemudian ibadah, insya Allah apa yang kita inginkan akan terkabul. Karena Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, akan bersama-sama kita selagi kita punya niat yang baik dan bermanfaat buat masyarakat, negara, dan bangsa. Kemudian untuk Unhan itu saat ini menjadi salah satu bagian perguruan tinggi yang memang Unhan ini agak sedikit berbeda karena semuanya di sini dibiayai negara dan sesuai dengan arahan dari pimpinan waktu itu Pak Menhan, Pak Prabowo sekarang Presiden, dari Pak Rektor, Pak Unhan ini harus betul-betul untuk mendidik mereka-mereka yang hebat-hebat. Untuk S1 saja IQ-nya di atas 100, 120. Seleksinya ketat S2, S3 karena harapannya nanti pada saat setelah selesai dari didikan Unhan lulus, mereka akan menjadi orang-orang yang di samping berkualitas sesuai dengan ilmunya juga mempunyai jiwa patriotik, jiwa pejuang dan sebagai agen bela negara kita. Sebagaimana kita ketahui saat ini bahwa kita ini membangun suatu negara perlu suatu kebersamaan dan suatu pemahaman yang sama tentang keutuhan dan kedaulatan NKRI. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Silahkan bergabung dengan Unhan, kita terbuka semua, kita bagian dari seluruh warga negara dan kita ingin mengajak sama-sama berjuang mengabdi kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Jenderal atas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Dan semoga masyarakat kita lebih mendapatkan informasi-informasi yang up to date tentang Unhan. Baik pemirsa Persatuan Wartawan Reaksi Cepat, kami undur diri dan kita akan bertemu di lain kesempatan di acara-acara wawancara eksklusif lainnya. Terima kasih Jenderal. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang.